Alhamdulillahilladzi ja'alal hayata ma'al Qur'ani was sunnah fariidatan syar'iyyah. Wassalatu wassalamu ala al-uswatil hasanah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi khairil quruni wal ummah, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk tafaqquh fid din, memahami Islam secara mendalam, dan itu tanda atau indikasi daripada kebaikan seseorang. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, niscaya Allah fahamkan dia secara mendalam tentang din, tentang Islam. Ditanda seorang seorang ukhti, tanda seorang bapak, seorang ibu baik ketika dia memahami Islam secara mendalam. Nah, kajian kita pada siang hari ini adalah Al-Hayatu Ma'al Qur'ani was Sunnah, hidup bersama Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita, adalah Dusturul Hayat. Tema ini, ya ikhwatal iman, semoga bukan sekedar wacana, tapi merupakan hal solusi terhadap inti permasalahan yang menimpa umat Islam. Sebagian umat Islam dijajah seperti di Palestina, Afghanistan, Kashmir, Mindanao, sebagian Pakistan. Di belahan dunia yang lain umat Islam tidak bersatu, bercekcok terus, ya ibadallah. Di sisi yang lainnya terjadi permutatan sistemik. Seseorang murtad karena miskin, seseorang murtad karena hanya dikasih pekerjaan, seseorang mudah murtad hanya karena melalui perkawinan, seseorang murtad ya ibadallah ya, hanya karena beasiswa dan lain sebagainya. Inilah problematika umat Islam. Nah, solusinya ya ibadallah adalah Al-Hayatu Ma'al Qur'an dan Sunnah, hidup bersama Al-Quran dan Sunnah. Tema ini kita bagi menjadi dua bab. Bab pertama adalah ahamiyatuha, urgensinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi bab pertama adalah 6 poin. Satu poinnya tidak kurang dari 20 halaman, jadi 120 halaman. Bab yang kedua, Torikuha, bagaimana caranya kita hidup bersama Quran dan Sunnah. Bab ini ada beberapa pasal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama 20 halaman, jadi kali 6, 120 ya. Dari 240 halaman disampaikan setengah jam lah ya. Jadi nanti kalau sudah selesai itu urusi di S2 insyaAllah. Khatal iman hafidhakumullah. Apa pentingnya, apa urgensinya kita hidup bersama Al-Quran dan Sunnah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hidup bersama Quran dan Sunnah adalah as-sa'adah. Bapak Ibu tahu mana as-sa'adah? Ibu-ibu, ada yang namanya sa'adah? Sa'adah artinya kebahagiaan.
Jadi kalau kita di antara kita ada yang masih menderita, mau bahagia, hiduplah bersama Quran dan Sunnah. Ikhwan, ada yang masih menderita, maksud saya belum kawin lagi, ada? Jangan diperpanjang penderitaan itu. Karena Quran dan Sunnah menyuruh kita cepat untuk kawin. Ya ma'syarus syabab, kata Al-Quran. Manis minkumul ba'af falitawajjah hai sabab, pemuda, dan begitu juga siapa di antara kamu mampu untuk kawin, secepatnya kawin, jangan ditunda-tunda. Karena yang menunda-nunda dipertanyakan kemanusiaannya. Qurannya juga sama. Sebelum sunnah dari Al-Quran dulu. Wa ankihul ayyama minkum. Wahai para orang tua, ya kawinkanlah orang yang tidak punya pasangan di antara kamu. Jadi tanggung jawab manajer di Indosat kalau sampai ada karyawan-karyawati masih menderita belum kawin. Kewajiban untuk mengawinkan. Jadi saudara sekalian, itulah satu contoh mudah saja. Sengaja contohnya mudah-mudah saja. Contohnya kawin, kalau contohnya jihad takut. Jadi as-sa'adah al-hakikiyah, kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki hanya ada dalam kehidupan Quran dan Sunnah. Aina dalil. Dalil ini banyak sekali, ikhwan. Oh iya, akhwat, di antara dalilnya adalah surat yang saya baca tadi. Surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran agar kamu celaka. Maknanya Quran diturunkan untuk kebahagiaan seluruh umat manusia. Kita sekarang bisa mengatakan abad IT atau abad teknologi, abad ilmu pengetahuan. Tapi saya bertanya, berani nggak kita mengatakan sekarang itu abad kebahagiaan? Belum tentu, akhi. Orang yang punya uang puluhan miliar, mendekati ratusan miliar, padahal golongan 3A, punya uang miliaran. Sekarang bahagia itu menderita, akhi. Padahal uangnya banyak. Kenapa? Karena kebahagiaan bukan di uang, walaupun uang penting. Akhi, menjadi presiden dan memberikan wacana presiden bisa diangkat 3 kali, bahagia, akhi? Gak bahagia, dihujat orang banyak kemarin itu. Kalau presiden penting, pejabat penting, tapi tidak otomatis seorang pejabat itu pasti bahagia. Saudara yang saya cintai karena kebahagiaan hanya ada ketika kita hidup bersama Quran dan Sunnah. Karena Allah yang berbicara dan janji Allah, firman Allah itu pasti benar. Yang kedua adalah al-hayatum al-Qur'ani was Sunnah adalah hiyal hidayah. Hidup bersama Al-Quran dan Sunnah adalah sebuah petunjuk. Jadi tanda kalau bapak ibu saya ya, mendapatkan petunjuk, apa tandanya? Hidup kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ayat ini banyak sekali. Ayat dibacakan Ustaz. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk. Ada dalam surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran berikan petunjuk pada jalan yang lurus. Atau hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitab Allah wa sunnati. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara. Apabila kamu benar-benar berpegang teguh, tidak menceng, tidak melenceng, maka kamu tidak akan sesat selamanya. Apa itu? 2 perkara. Quran Sunnah. Jadi saudaraku yang masih menderita, kalau mau kawin, pakai Quran dan Sunnah, tepat pilihannya. Tapi kalau antum tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kawin, ya akan sesat. Dapatnya perempuan yang centil, binti kemenyek, binti genit, dan akhirnya menderita karena tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tunggal mar'u arba, perempuan dikawini karena 4 dikenali, hartanya, ya, nasabnya, ya, kecantikannya, dan yang terpenting fatfar bidatiddin taribat yada. Ya, maka carilah yang punya agama, pasti kamu akan selamat, tidak rugi. Ustaz, saya sekarang belum dapat, Ustaz. Tolong saya carikan calon istri yang sholihah, cantik,
kaya, keluarga terhormat, hafal Quran, susah atau mudah carinya? Saya bilang jangan terlalu ideal, kalau nggak ada yang penting agamanya. Kalau yang mau ideal susah, kalau ada pun di surga. Kalaupun saya dapat, nggak untuk antum lagi. Untuk siapa? Untuk saya sendiri capek-capek misalnya. Lagi. Tapi yang terpenting fatfar bidzatid taribat yadak, agamanya itu. Khadijah tua atau muda dikawin Nabi? Khadijah tua atau muda? Gadis atau janda? Subhanallah. Kenapa Nabi bahagia ya ibadallah? Karena agamanya. Jadi jamalul iman, cantiknya keimanan lebih abadi daripada cantiknya wajah. Khadijah semakin tua, subhanallah, semakin cantik. Al-iman berbeda dengan perempuan yang sekedar cantik wajahnya. Akhi, antum sendiri punya istri yang paling cantik waktu itu. Setelah 20 tahun antum kerja di Indosat, ada karyawati yang masih muda, cantik kan mana? Gitu. Ya cantik karyawati. Atau saya jadi dosen, punya mahasiswi, cantik mana dengan istri kita. Ini namanya kecantikan wajah, berapa tahun gak ada lama. Ya. Baru 10 tahun, bisa 20 tahun udah melirik makhluk lain, ya kan? Oleh karena ya ibadallah. Ini sekedar contoh, dalam rumah tangga akan ada petunjuk Quran dan Sunnah. Bekerja yang benar, dapat petunjuk mengikuti Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah al-izzah. Di antara musibah yang menimpa sebagian kaum muslimin adalah adzillah, hina. Orang Islam itu banyak yang hina sekarang ini. Kenapa? Tidak hidupnya bersama Quran dan Sunnah. Saya bertanya, kalau ada menteri atau anggota dewan beragama Islam, anggota DPR, MPR itu mayoritas agamanya apa? Saya bertanya, berapa persen yang memperjuangkan Quran dan Sunnah agar menjadi undang-undang di Indonesia? Berapa persen lagi? Berapa persen lagi? Kalau mengusulkan takut atau bangga? Saya bertanya, orang non-muslim, katakanlah Nasara, Katolik, Kristen, begitu jadi bupati, wali kota, ya, jadi menteri, dia kira-kira hanya untuk cari makan atau pasti berjuang untuk agamanya? Atau di perusahaan manapun ketika dikuasai oleh non-muslim, maka tempat strategis dikasihkan siapa? Sebagian kaum muslim tidak begitu, takut dengan Islam itu sendiri. Oleh karena ya ibadah Allah, ketika kita hidup bersama Quran dan Sunnah, kita akan punya izzah, kemuliaan, gengsi, prestise dan sebagainya. Ayat dalil, mana dalil? Dalil ini diantaranya surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 44 Allah berfirman, wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu la dzikrun, ay la syarafun wa izzatun, sungguh benar-benar merupakan kehormatan, kemuliaan laka untukmu Muhammad, wa liqaumika dan kaum, wa sawfa tus'alun, dan kamu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ketika kaum muslimin tidak hidup bersama Quran dan Sunnah, hina, minder dengan yang lainnya, minder. Berbeda dengan orang Islam yang hidupnya kembali pada kitab dan Sunnah. Atau ingat yang seorang sahabat diutus untuk menghadap raja, mendakwakan Islam pada raja. Sengaja istana raja itu pintunya pendek. Tujuannya apa? Agar setiap orang yang masuk membungkuk, rukuk, sujud kepadanya. Begitu jundil Quran dan Sunnah, prajurit Quran dan Sunnah yang hidupnya bersama Quran dan Sunnah, maka begitu masuk, jangankan mundur, tidak mau turun dari kudanya, di atas kuda dia mengatakan, hai raja, aku diutus oleh nabiku agar kamu masuk Islam, mengeluarkan kamu dari menyembah manusia menjadi menyembah Tuhannya manusia. Subhanallah, punya gengsi kita ketika hidup bersama Quran dan Sunnah. Walaupun beragama Islam, kalau hidupnya tidak sesuai Quran dan Sunnah, ketakutan dengan atasannya, ketakutan dengan atasannya, ketakutan dengan istrinya, takut nggak? Antum kalau kawin lagi pulang ingin cepat ketemu istri atau takut? Kalau berani,
Ikhwatal iman hafizakumullah. Antum lihat itu di acara-acara resmi kan. Ada presiden, ada gubernur, ada menteri, ada ketua MPR, DPR, ada habaib, ada ulama, ada Pak Haji. Kalau ceramah bagaimana? Yang terhormat pulang. Yang terhormat sobot semuanya berapa menit itu? Setelah capek, maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu tanpa mengurangi. Itu presentasi yang tidak perlu. Padahal gak ada panggilan yang lebih hebat daripada ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Yang terhormat pejabat fulan. Baru kita yang terhormat korupsi. Masa koruptor terhormat? Di hadapan Allah gimana menurut saya? Ini ikhwatal iman. Orang yang hidup bersama Quran Sunnah punya izah. Gak minder melihat manusia hanya karena dunianya, jabatannya. Gitu akhirnya. Makanya urgen, penting hidup bersama Quran dan Sunnah. Karena kita punya standar yang jelas. Quran mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Yang keempat adalah al-amanah wal mas'uliyah. Hidup bersama Quran dan Sunnah, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, adalah amanah. Amanah wal mas'uliyah, dan tanggung jawab. Tanggung jawab saya, tanggung jawab ikhwan, tanggung jawab akhwat semuanya. Bukan hanya tanggung jawab ulama. Ayat dalil. Mana dalilnya tentang amanah? Kita tahu dalam surat Al-Anfal surat 8 akhir. Di antara ayatnya, ayat berapa itu? Sekitar ayat 26 atau 25. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul. Ketika kita sampaikan Allah, termasuk apa? Firman Allah apa namanya? Firman Allah apa namanya? Quran, ya kan? Wa Rasul, sabda Nabi apa? Sunnah. Jangan sampai berkhianat. Jangan sampai hidup kita berbeda dengan Quran dan Sunnah. Seperti juga ayat 1 surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Hai orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul. Jangan mendahului Quran dan Sunnah. Itu aman. Dan mas'uliyah, tadi ayatnya juga ada dalam surat Al-Zukhruf tadi itu. Surat 43 ayat 44. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Kamu akan ditanya, ada dimintai pertanggungjawaban. Bahasa Arabnya al-mas'uliyah. Jadi ikhwan kalau mau kawin, punya istri yang bertanggung jawab, cari orang yang namanya Siti Mas'uliyah. Ada bu yang namanya Mas'uliyah bu di sini bu? Ya, orang yang bertanggung jawab, sayang pada suami, sayang pada anak. Kemudian selanjutnya, urgensi hidup bersama Quran dan Sunnah adalah mendapatkan asy-syafa'ah. Masya Allah, akhi. Saya orang yang lemah, di antara kita juga lemah semua. Karena khuliqal insanu dha'ifa. Karena lemah, kadang-kadang mudah berbuat maksiat, kurang cepat merespon instruksi Allah. Ya, oleh karena itu kekurangan kita ini, selain kita tutup dengan kesungguhan kita berislam, semoga nanti di akhirat kita dapat syafaat. Dan di antaranya yang memberikan syafaat atas rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala adalah Quran. Antum hafalkan hadisnya? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, ya, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bapak Ibu, jelas ya maknanya Pak Akhi? Tahu artinya Bu? Bu? Paham ya Bu? Perlu diartikan? Nah, ini pengajian di Indonesia yang bikin lama itu setiap Quran Sunnah artinya, yang artinya kelamaan mengajar. Ya. Pokoknya tahun depan Pak ya, kalau saya undang lagi sini, sebaiknya ceramahnya pakai bahasa Arab aja biar cepat. Kalau yang artinya, aturan 30 menit jadi berapa? Ditambah yang artinya 30 menit kelamaan. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberi apa Pak? Syafaat kepada ahlinya. Masya Allah. Apalagi kita sekarang
Ramadan ya, yang merupakan tadi itu Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mari ya kita baca Quran, kita hafalkan Quran. Dan Bapak Ibu saya kasih tahu, jangan berat-berat kalau baca Quran atau menghafal Quran dan menghafal Quran. Jangan banyak-banyak, jangan lebih dari 30 juz, jangan lebih 30 juz. Banyak-banyak, jangan aja juz 31, jangan. Karena itu tidak termasuk Quran. Ya, syafaat itu. Iqra'u, bacalah. Subhanallah. Terakhir, dengan hidup bersama Quran dan Sunnah, kita akan dapat al-jannah. Apa jannah artinya? Surga. Jadi surga itu tidak gratis lagi. Di dalam athar dikatakan, ala inna sil'atallahiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahiyal jannah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah, bisnis Allah itu mahal, dan dagangan Allah itu jannah. Awalnya jannah itu surga. Makanya mahal, harus dibayar dengan harta dan jiwa. Jiwa dan harta sesuai dengan perintah Quran dan Sunnah. Ini anda bisa lihat dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى, sesungguhnya Allah membeli minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Subhanallah. Minal mu'minin anfusahum, jiwanya, wa amwalahum, apa amwal, Pak? Amwal, harta bendanya. Ada nggak dalam Quran? Dan uang receh kamu, ada nggak? Nggak ada. Jadi jiwa total, harta total dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Jadi ternyata orang yang masuk jannah yang mengikuti Quran dan Sunnah, yang diantaranya harus berjuang di jalan Allah. Bapak Ibu saya bertanya, orang Indonesia kalau kita tanya, cita-cita kalian masuk jannah atau masuk nar? Semuanya menjawab apa? Tapi saya bertanya, prakteknya di akhirat semuanya orang Indonesia masuk jannah? Atau ada yang masuk neraka? Walaupun cita-citanya masuk jannah. Karena jannah itu hanya untuk orang-orang berjuang di jalan Allah tadi, yang jiwa dan raganya. Jadi walaupun dia ingin masuk surga atau jannah, kalau tidak total dalam hidupnya menjadi hamba Allah, mengikuti Quran dan Sunnah, mengamalkannya, tidak akan masuk jannah. Meskipun diberi nama Siti Nur. Ada Bu nama Siti Nur Jannah, Bu? Ya, kalau ada nama Siti Nur Jannah harus rajin beribadah biar masuk jannah. Jangan namanya Siti Nur Jannah nyanyi terus. Ya nanti udah masuk jannah takut masuk nar, nar. Ya kan nar terus aja gak mau beribadah. Inilah bab pertama ya, diringkas ini aja, gak usah lama-lama. Takut nanti ujiannya susah ya. Sekarang yang kedua, bab yang kedua, Thariquha. Kaif thariquha? Gimana caranya? Agar kita semuanya, saya, bapak yang saleh, ibu yang salehah, benar-benar bisa hidup bersama Quran dan Sunnah. Yang pertama caranya adalah sihhatul manhaj. Sihhatul manhaj. Yang sudah pintar tidak usah diharokati ya, tidak usah diisi jigot. Kalau yang belum merasa hebat ya kasih jigot, nanti jangan sampai salah bacanya. Sihhatul manhaj. Sihhat itu benar, manhaj itu metodologi. Jadi cara atau metodologi dalam memahami dan mengamalkannya harus benar. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ada orang yang alasannya Quran dan Sunnah, tapi gak benar cara memahaminya. Contoh, yang mudah-mudah aja Pak ya. Di Indonesia ini ada gak Bapak Ibu
Mau beragama Islam tapi uangnya masih ditaruh di bank konvensional, bank riba, ada nggak Pak? Bu, banyak atau banyak? Banyak. Padahal Ramadan bulan tobat, seharusnya duitnya diambil, ditaruh di syariah. Tapi ada kan? Alasannya kok nggak apa-apa sah, dapat bunganya cuma dikit, cuma 15%. Yang larang, yang mahal itu kan, yang diharamkan itu kan yang berlipat ganda. Qurannya kan mengatakan wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afan. Janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Uang saya itu di bank sana itu tidak berlipat ganda, cuma 15%. Berarti itu boleh. Karena itu kan, karena yang haram itu yang berlipat ganda. Kalau ganda berapa ratus persen Pak? Bunganya harusnya. Akhi, ayatnya benar. Pemahaman seperti itu mengikuti tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain. Jalan lain Pak, jalan hawa nafsu. Itulah contoh Qur'annya benar, sunnahnya benar, tapi yang salah apa? Yang salah apa? Pemahamannya. Lagi, semua agama itu apa? Semua agama benar. Di negara mana itu pendapat seperti itu? Di negara mana Pak? Alasannya apa? Pakai Quran. Karena innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islam itu artinya menyerah. Jadi pemeluk agama apapun yang penting menyerahkan kepada Allah, Tuhan, Gusti Allah, sing damel gesang, berarti sama benar. Akhi, itu tafsir jalan lain, tafsir jalan lain. Ada nggak kira di Indonesia? Jadi caranya salah, walaupun Qur'annya benar. Lagi supaya banyak, karena antum lagi pulang kampung, ini oleh di kampung kan. Kita pernah benar nggak Bapak Ibu Islamnya? Pernah nggak kita mendengar seperti ini? Ustaz, kiai saya itu, guru saya, idola saya itu, walaupun jarang kelihatan di masjid, walaupun jarang kelihatan membela Islam, tapi beliau itu wali. Jadi kalau tidak sholat di masjid itu kelihatannya saja, sebenarnya rohnya itu ada di Ka'bah. Saya nggak percaya Pak. Oh, Ustadz nggak percaya, wajar. Ustadz makomnya belum. Ada nggak di Indonesia ini? Pengikutnya ribuan atau jutaan. Beliau itu harus dibela. Salah benar harus kita bela. Jangankan beliau itu benar, salah pun harus kita bela. Mati hidup harus ikut beliau. Begitu beliaunya mati, ikut nggak? Nggak mau juga. Ada di Indonesia ini nih. Pakai ayat Quran dalam surat Al-Hijr. Bunyinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu yakin. Artinya kalau orang sudah yakin, ya tingkatnya sudah yakin, madep, mantep, manunggaling apa itu, berarti tidak usah sholat. Akhi, ada ini begini di dunia? Di mana itu adanya? Yakin. Jadi hidup bersama Quran dan Sunnah, ya. Caranya harus benar. Dan cara yang benar adalah mengikuti Rasulullah SAW dan salafus saleh, para sahabat tabi'in. Ada nggak keterangan dalam hadis? Nabi itu walaupun tidak sholat, tapi rohnya sholat, ada? Nggak ada. Sallu kama ra'aitumuni salli. Hudu anni manasikakum. Jelas di sana. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita hidup bersama Al-Quran dan Sunnah sehingga benar-benar Quran dan Sunnah menjadi pedoman hidup kita. Life. Yang kedua caranya al-jam'u bainal ilmi wal amal. Al-jam'u menghimpun atau mensinkronkan antara ilmu dan amal. Jadi begitu saya, Bapak Ibu sudah punya ilmu dari Quran dan Sunnah, langsung diamalkan. Jangan nanti saja setelah Ramadan, nanti saja setelah saya SAG,
nanti saja setelah tua, nanti saja setelah pensiun. Di mana negara mana Pak? Orang itu biasanya sadar setelah pensiun. Bu, di mana Bu orang itu biasanya udah tua, baru masjid, baru ngaji, baru ibadah, tapi masih mudanya maunya centil gitu. Di mana itu Bu adanya Bu? Padahal kita ini muda pun bisa mati juga kan? Coba kalau ada orang masih muda, masih menjabat, belum tobat, masih berbuat maksiat, kemudian mati mendadak. Saya bertanya, matinya mati syahid atau mati sangit? Mati sangit. Makanya jangan menunggu tua, nunggu pensiun. Mana dalilnya Ustaz kalau hidup bersama Quran dan Sunnah itu harus mensinkronkan antara ilmu dan amal? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman As-Sulami. Beliau meriwayatkan dari sahabat ketika sahabat itu mengaji dan mengkaji Quran dan Sunnah bersama Nabi. Ungkapannya berbunyi, kunna la natajawazu asyra ayatin illa wa na'lamu ma fiha wa na'malu bima fiha. Kami tidak pernah lebih dari 10 ayat, tidak pernah lebih dari 10 ayat kalau belajar pada Nabi, melainkan kami benar-benar memahami ilmunya, tahu ilmunya, faham, dan kami benar-benar mengamalkan. Jadi pengajian seperti ini, kalau kita ingin jujur hidup bersama Quran dan Sunnah, adalah kita harus betul-betul jujur dalam mensinkronkan antara ilmu dan amal. Ketika pelajarannya adalah keutamaan sholat berjamaah, berarti kita terdepan dalam sholat berjamaah. Ketika pelajarannya adalah cepat kawin, kita adalah cepat kawin. Jangan sudah diulang-ulang, kawin-kawin masih menderita terus. Kecuali memang sudah usaha belum dapat, itu aja. Benar ya? Sudah disampaikan bahwa kamu harus berdakwah, tidak mau berdakwah. Nunggu kalau sudah sarjana, kalau sudah SAG. Sudah sarjana masih tidak mau berdakwah. Sudah sarjana tidak mau sholat berjamaah. Sudah sarjana tidak mau membela Islam. Saudara yang dibiarkan dibantai oleh Yahudi, dibantai oleh orang Hindu, Buddha dan sebagainya. Kok diam saja, tidak ada amalnya? Maka SAG bukan sarjana agama. Disebut oleh orang Betawi di kampung saya, SAG adalah sarjana agak gimana itu agak gimana. Sarjana agak gimana gitu. Karena tidak jujur melaksanakan agamanya. Kita juga jangan sampai jadi anggota pengajian yang agak gimana gitu. Dan jadi sinkronisasi antara ilmu. Begitulah saudaraku perguruan tinggi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lebih dari 10 ayat. Makanya ini ceramahnya jangan lama-lama. Kalau sudah 8 ayat, ingat saat sudah 8 ayat. Jangan lebih sahabat gitu. Ya. Yang ketiga adalah adamut taswif. Bagaimana caranya hidup bersama Quran dan Sunnah? Yang ketiga adalah adamut taswif. Jangan menunda-nunda. Orang Jawa bilang taswif itu saufa, mengko, jangan mengko, nanti. Tadi itu pejabat nanti nunggu kalau sudah pensiun. Yang masih muda nunggu kalau sudah tua, ya kan? Ya. Itu jangan seperti itu, karena ajal dia tidak tahu. Ada nggak ajal tiba sementara awalnya orang yang sehat masih? Orang yang naik pesawat itu kebanyakan sehat atau sakit? Begitu naik pesawat jatuh, ada kan lagi? Padahal yang dinaiki bapaknya, bapak itu saya jatuh juga. Pesawat bapak. Pesawat apa yang jatuh itu tadi dari Surabaya ke Sulawesi? Dari Surabaya. Ada man bapaknya umat Manu jatuh juga. Namanya jatuh juga. Makanya jangan menganggap bahwa orang meninggal itu harus sakit dulu. Ya ibadah. Oleh karena jangan menunda-nunda. Jangan menunda sholat berjamaah. Jangan menunda-nunda kawin. Jangan menunda-nunda berdakwah. Jangan menunda-nunda berjihad. Jangan menunda-nunda bersedekah. Jangan menunda-nunda bayar hutang. Ya, itu kalau bayar hutang nanti belum bayar hutang udah mati.
Itu kalau jenazahnya diangkat itu bunyinya apa? Tam, tam. Makanya Nabi sampai nggak mau, Nabi tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Kalau hutang coba dibayar. Ya. Jangan sampai kamu nanti atau antum atau punya adik kuliahnya jurusan hutang, usul dain. Dain itu hutang. Tapi kalau kuliah di usul din itu agama bagus. Jadi pokok-pokok agama, jangan pokok-pokok hutang. Semesteran hutang, terhutang. Ya. Kita ya. Jadi jangan menunda-nunda. Kita disuruh cepat merespon panggilan Allah. Di antara dalilnya kita harus cepat merespon panggilan Allah. Ada surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah dan Rasul ketika memanggil kamu lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Maaf Bapak Ibu kalau udah agak kenceng biasanya ada yang ngantuk. Saya takut meninggal dunia, jadi biar hidup lagi. Jadi cepat, cepat merespon, jangan ditunda-tunda. Termasuk tobat juga jangan ditunda-tunda. Kenapa? Takut musibah datang. Contoh, ini contoh ya, konkret contoh. Saya berulang-ulang sudah menyampaikan pada mahasiswa saya, mahasiswi saya, dosen-dosen semuanya. Ketika terjadi di Ciputat, ini kan jauh dari Ciputat sekalian. Karena berita yang saya dapatkan dan itu benar, insya Allah, ya, mahasiswa atau mahasiswi atau bukan mahasiswa, karyawan-karyawati berduaan, laki perempuan belum suami istri, tidak suami, berduaan di tepi situ Gintungan, malam-malam sampai pagi, bayar preman 3.000, kemudian semuanya di situ. Kira-kira laki perempuan bukan suami istri berduaan malam-malam lagi. Kira-kira sholat tarawih di situ. Atau tawaf itu, tawaf ifadah, atau melebar jumrah. Saya bilang ini kalau dibiarkan, yang kena musibah bukan hanya yang pacaran, orang sekelilingnya juga akan diadab oleh Allah karena dia melihat kemaksiatan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Situ Gintung yang indah, yang bermanfaat berubah menjadi bencana. Itu kaidah. Wala in kafartum inna adabi syadid. Situ Gintung harusnya disyukuri anugerah Allah, peninggalan penjajah yang harus kita lestarikan. Pantai Aceh indah lagi, pantai Aceh indah lagi, berubah menjadi apa ya Pak? Jogja lagi, pantai Jogja indah atau tidak lagi? Berubah menjadi, itulah kaidah. Ketika dosa dibiarkan menumpuk, yang terjadi adalah kebinasaan. Mana dalil itu? Mana Qurannya? Jelas surat Al-An'am surat 6 ayat 6. Surat 6 ayat 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأهلكناهم بذنوبهم. Lalu kami binasakan mereka negeri itu, penduduk negeri itu. Kenapa dibinasakan? Bidunubihim, sebab apa? Dzunub, dosa-dosa mereka. Makanya jangan menunda-nunda, jangan menunda-nunda zakat, jangan menunda-nunda tobat, jangan menunda-nunda sholat berjamaah, karena itu akan berubah menjadi adab kalau kita tidak cepat tobat. Yang keempat, kif tariqah, apa caranya agar kita bisa hidup bersama Quran dan Sunnah? Adalah al-hadaru min mujarradit tamattu al-ilmi. Al-hadar, waspada dari sekedar rekreasi intelektual. Kayak kajian siang hari ini, itu betul-betul harus diamankan. Jangan menjadi komoditi intelektual.
hanya menumpuk-numpuk ilmu, menumpuk-numpuk ilmu. Maka definisi ulama itu bukan orang yang ilmunya banyak. Bapak Ibu bisa bacakan dalam surat Fatir, surat nomor 35. Apa definisi ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya itu adalah ulama. Jadi definisi ulama adalah orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Ada nggak Bapak Ibu ayat Quran yang mengatakan al-ulama humul ladzina kathurat ulumuhum? Ulama adalah orang yang banyak ilmunya. Ada kita kan? Ulama adalah yang memimpin istighosah kubro dihadiri 10.000 orang. Ada kan? Ulama adalah penceramah kondang. Ada kan? Ulama adalah yang punya pesantren walaupun dia menjadi ahlul hisab. Ada kan? Ada nggak kiai masih menjadi ahlul hisab? Disebut kiai tapi menjadi Nahdlatul Udud. Ada? 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 Makanya fatwa MUI tidak mudah itu. Ya. Agak sulit. Ya. Kenapa? Kenapa fatwa kok itu terlambat? Yang ditugaskan bertawa, yang ditugaskan berfatwa. Sebagai jadi kita jangan sampai menjadi orang Islam yang mengaku sumbernya Quran dan Sunnah, tapi cuma sekedar keilmuan, pakar tafsir, pakar Quran, pakar hadis, pakar fikih, tapi tidak mengamalkan. Ada nggak orang yang tahu Quran, tahu Sunnah, tapi jarang sholat jamaah? Ada nggak? Ada? Ada nggak orang yang belajar Quran dan Sunnah tapi anti jihad, bahkan orang yang berjihad disebut teroris? Ada nggak? Ada. Makanya jangan sampai kita sekedar rekreasi intelektual, tapi harus diamalkan. Kemudian sebelum terakhir, ma'iyatus shodiqin. Wah, berat kalau begitu tuh gimana kita mengambil Quran seperti itu? Enggak berat itu. Udah. Di antara caranya ma'iyatus shodiqin, kita harus bersama shodiqin. Ada Pak shodiqin sih, Pak? Ada Pak? Shodiqin itu jamak, mufradnya shodiq, artinya bersama orang-orang yang jujur, benar. Akhi, kalau kita harus bersama orang yang benar, pokoknya saya salah, diingatkan, salah antum ya. Kalau saya malas, ada mengingatkan, jangan malas. Semangat. Karena orang yang jujur itu nggak mungkin membiarkan saudaranya berbuat maksiat. Mana dalilnya kalau kita harus bersama orang yang jujur? Wajib hukumnya, karena pakai fi'il amr, kata kerja perintah, yaitu surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu harus bersama orang-orang yang benar, yang jujur. Benar dalam akidahnya, nggak ada syiriknya, nggak ada khurafatnya, nggak main perdukunan. Di negara mana ada orang mengaku beragama Islam tapi maunya dukun? Gimana? Di negara mana? Begitu dengar suaminya kawin lagi, istrinya langsung kemana Bapak Ibu? Ke para tidak normal. Bu, kalau suami atau istri datang ke para tidak normal, rumah tangganya normal nggak? Begitu ada pemilu kada, ingin terpilih jadi wali kota bupati supaya menang, supaya rakyat itu lengket dengan dia hatinya. Datang mana Pak? Datang mana Bapak Ibu? Ke para tidak. Begitu menang betul terpilih, ngurus negaranya, daerahnya normal nggak Pak? Tidak normal. Gurunya saja para tidak. Jadi kita teman harus yang jujur dalam akidahnya, nggak ada khurafat, nggak ada perdukunan, nggak ada syirik. Di negara mana Pak perdukunan, syirik itu diiklankan, bebas itu di mana Pak? Jujur dalam ibadahnya, jelas ibadahnya. Jujur dalam akhlaknya, jujur dalam omongannya, antara omongan perbuatan sama. Sehingga kalau kita bertemu dengan teman-teman yang jujur, insya Allah kita akan selamat. Kita kan sudah tahu semua dalam hadis kan perumpamaan, ya, orang yang saleh itu kan. Kita disuruh mempunyai teman yang baik kan. Ya.
Orang yang baik diperumakan dengan apa? Dengan penjual minyak wangi. Walaupun nggak beli, kalau tidak disuruh apa? Wangi. Coba-cobain nggak wangi juga. Apalagi nyobainnya 10 kali. Masya Allah. Sama. Kalau berteman dengan orang jahat, disamakan dengan tukang besi yang lagi membakar besinya. Walaupun kita nggak ikut-ikutan, dekat, dibolong-bolong sarung kita. Sama dengan orang yang ahlul udud tadi kan lagi. Orang ahlul udud itu yang jadi korban apa? Celananya apalagi, sarungnya apalagi bu, istrinya bu. Kalau suami udut, istri tidak, yang mati duluan siapa bu? Kata ahli kedokteran namanya, ya, perokok pasif itu lebih. Begitu istrinya mati, suaminya sedih atau senang bu? Bu, senang katanya. Kenapa senang bu? Istri mati kok senang? Ya, terakhir Bapak Ibu sekalian adalah al-qiyamu bil huquq. Al-qiyamu bil huquq. Melaksanakan semua hak Quran dan Sunnah. Apa haknya? Pertama, membaca. Jadi orang yang tidak membaca Quran dan Sunnah berarti dia sudah meninggalkannya. Yang kedua, haknya al-istima', mendengarkannya. Jangan sampai ada orang mengaku beragama Islam tapi berubah menjadi pemeluk agama India. Kenapa bu saya sebut pemeluk agama India padahal aku beragama Islam? Kayak nyanyi terus. Kawin nyanyi ada lagunya. Cerai nyanyi. Sedih nyanyi. Ya, berantem nyanyi. Jadi kalau orang Islam nyanyi melulu itu berarti agamanya berubah menjadi agama apa? India. Haknya adalah kita mendengarkannya. At-tadabbur, merenunginya. Kita renungi gitu, baca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kita hanya beribadah kepada Allah. Sehingga kita tidak akan menjadi hambanya, budaknya atasan, budaknya suami, budaknya istri, budaknya bos. Lah, kita hanya menjadi budaknya siapa? Allah. Sehingga kita punya harga diri. Tidak bisa terjajah kita. Sekarang ini proses kemerdekaan. Kemudian al-hifdzu, menghafal. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan seolah-olah menghafalkan Quran itu mudah. Yang mengatakan mudah bukan pakar, bukan pengamat, tapi Allah sendiri yang menurunkan Quran. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahum mudzakir. Sungguh benar-benar aku mudahkan, kami mudahkan Quran untuk diingat. Pak, ada nggak orang mengaku beragama Islam disuruh hafal Quran alasannya susah? Ada nggak Pak? Yang benar susah atau malas? Kan saya bisa bilang Pak, Allah itu adil dan sayang pada kita. Ketika menghafalkan Quran tidak usah, jangan banyak-banyak, jangan lebih dari mudah atau sulit Pak? Mudah. Saya bertanya, Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu, Bapak yang soleh, Ibu yang solehah, ada nggak yang lupa membaca surat Al-Fatihah? Ada yang lupa? Kenapa surat Al-Fatihah tak hafal? Karena diulang-ulang, biasa, kata Ibu dari biasa. Al-biso minal kulino. Ya kan? Ada orang Jawa di sini Bu? Artinya kalau 30 juz itu Bapak baca sering kayak baca Al-Fatihah, lupa? Bapak Ibu kan menyaksikan sholat tarawih. Saya Abdurrahman As-Sudais. Sering lupa atau jarang? Sering lupa atau jarang? Jarang karena dibaca berulang-ulang. Jadi tidak susah, tapi orangnya males. Banyak orang mengaku beragama Islam tapi masuk jama'atul malisin. Jamaahnya orang yang males. Quran itu ya diingat waktu tertentu aja. Ingatnya seminggu sekali. Itu pun malam tertentu. Malam-malam itu pun tidak dibaca semua, dibaca surat tertentu. Ya kan? Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Masih lumayan, jangan disalahkan. Ada yang nunggu setahun sekali, nunggu bulan apa Pak? Itu pun masih lumayan, jangan disalahkan. Ada yang seumur hidup sekali, nunggu bapaknya mati. Bapaknya mati, mungkin baca Quran. Ya. Dan bacanya semangat, tidak sedih, semangat. Kenapa semangat Pak? Karena sebentar lagi dapat apa? Itu lagi. Kemudian al-amal, mengamalkan. Wa kulit malu, ayat 105, amalkan. Kemudian dakwahkan, ud'u ila sabil rabbika. Quran dan Sunnah kita dakwahkan. Kita ajak manusia agar benar-benar menjadi hamba Allah sehingga selamat dunia dan akhirat.
terakhir dan berjihad dengannya, bersungguh-sungguh dengannya. Dalam surah Al-Furqan surah nomor 25, wajahidum bihi jihadan kabir, dan berjalan kamu dengan Quran. Sebagai Quran ya dengan sunnah, karena sunnah tujuannya menjelaskannya. Bapak sekalian, saya takut lebih dari 10 ayat, maka cukup sekian saja Pak ya. Karena kita jangan sampai merasa lebih hebat daripada sahabat. Jangan banyak-banyak. Pertama, kita tidak lebih hebat daripada sahabat. Yang kedua, takut nanti ujiannya susah kalau banyak-banyak Bapak Ibu ya. Sampai sini aja Bapak sekalian, marilah kita bertekad betul-betul Ramadan yang merupakan sebuah perguruan tinggi Rabbani, mencetak kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Di antara kurikulumnya agar kita bertakwa adalah hidup bersama Quran dan Sunnah. Sampai sini saja Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tertarik dengan pernyataan Ustaz tadi mengenai bank syariah sama bank konvensional. Ya. Di mana disampaikan bahwa ketika seorang mengaku muslim maka setidaknya dia tidak menabung di bank konvensional melainkan di bank syariah. Betul. Baik. Yang saya tanyakan mengenai hal tersebut, bahwa Allah juga menyampaikan bahwa amal itu tergantung niatnya gitu saja. Iya. Nah, artinya kalau kita menabung di bank konvensional tapi niat kita niatnya bagus, betul, bukan untuk mengambil bunganya, karena ketika kita menabung 100.000 aja untuk bunga dengan administrasi itu masih kurang gitu misalnya. Iya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian dengan demikian Allah juga menyampaikan bahwa Islam itu mudah, tidak sulit. Artinya kalau kita dituntut untuk menabung di bank syariah, kita banyak mengalami kesulitan. Misalnya kita harus buka bank baru, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin kita nggak bisa pikirkan itu gitu. Ya. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada gimana langsung jawab atau ada lagi? Lagi sekalian. Atau sekalian kalau ada? Sekalian lagi. Ustaz, kalau memahami Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Arengasko. Dalam memahami dan melaksanakan Al-Quran dan hadis dalam keluarga itu, tekanan pertama adalah dari keluarga. Nah, keluarga terdekat ya, saudara. Gimana Ustaz kiatnya agar bisa kuat, kemudian mereka juga mau untuk walaupun kita udah terus-menerus mencontohkan dan mengingatkan pelan-pelan terus, tapi sepertinya cukup berat begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Rizal, kenalan Rizal. Ya Rizal lagi. Ada kesulitan ketika menghadapi jamaah di lingkungan rumah gitu, karena memang jamaah Nahdlatul Ulama tadi seperti Ustaz bilang. Cuma ada kesulitan juga ketika menghadapi dialog, mengajak dialog itu mentok terus gitu, karena memang agak berbeda paham ketika melafazkan zikir kelasnya gitu. Jadi bagaimana menghadapi atau memberikan masukan kepada mungkin kepada ulama langsung, atau bagaimana sikap dari ulama-ulama kita yang memahami hal ini gitu, memberikan nasihat kepada ulama yang Nahdlatul Ulama ini supaya juga jamaahnya bisa memahami dengan baik gitu. Karena Allah, yang pertama mengenai uang yang kita taruh di bank konvensional. Saudara yang saya cintai karena Allah, memahami Islam labudda ayyakuna syamilan mutakamilan. Memahami Islam itu harus komprehensif. Jangan mengambil satu dalil meninggalkan dalil yang lainnya, karena antara satu dalil, satu argumentasi dengan argumentasi saling berkaitan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, saat kebanyakan itu ya, bank-bank konvensional itu lebih mudah, praktis, murah, menguntungkan. Sementara bank syariah itu ya, kalau hutang bayarnya mahal lagi, kalau punya uang untungnya cuma sedikit. Saudara yang saya cintai karena Allah, Islam agama yang mudah, na'am. Islam ya agama yang berbicara tentang niat, na'am. Tapi juga jangan lupa, Islam juga agama yang mengingatkan pada kita bahwa hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bank-bank Islami sekarang atau asuransi syariah sekarang ini adalah bagian daripada kewajiban kita. Saya ulang-ulang sampaikan kepada teman-teman di bank muamalat
Akhi, saya dapat masukan dari beberapa pengajian, kenapa di bank Islam itu kok begitu? Ya, kalau pinjam nanti bayarnya mahal, kalau punya duit masuk untungnya dikit. Itu akhi ya. Akhi, jawaban saya akhi, pertama, niat itu tidak merubah hukum dari haram menjadi halal akhi. Jadi contohnya begini, Ustaz, saya ini walaupun korupsi, tapi niat saya bagus Ustaz. Di kampung saya itu ada 10 janda Ustaz. Anaknya banyak-banyak. Ya, saya korupsi, saya bagikan janda yang miskin-miskin. Jadi korupsi itu tetap haram akhi, walaupun niatnya bagus. Itulah kaidahnya mengatakan al-ghayah la tubarrir wasilah. Tujuan itu tidak bisa menyelaraskan ya wasilah sarana. Jadi walaupun tujuannya bagus, sarananya pun harus bagus akhi ya. Adapun sulit, saya sekarang kurang bisa memahami akhi. Kalau dulu memang sulit, sekarang mudah akhi bank syariah itu. Cuma mungkin untung kita kurang banyak. Tapi antum ingat akhi ya, keuntungan itu jangan antum lihat dari angka nominal dapat sekian juta, tapi antara keuntungan aktiflah keberkahan. Keberkahan akhi. Ada akhi di dunia dalam rumah tangga gajinya sama-sama 5 juta. Bahkan yang satu 4 juta, yang satu 5 juta. Yang 4 juta berkah gitu cukup, yang 5 juta nggak cukup, belum ada gitu. Gajinya 10 juta, tapi anaknya sakit dulu, kena narkoba dan sebagainya. Ada gitu. Inilah yang tidak ada di bank konvensional. Makanya antum tinggalkan, saya tinggalkan. Ya, dulu sebelum ada saya taruh karena takut di rumah nggak aman. Begitu sudah ada masalah, wajib hukumnya untuk hijrah. Kecuali kita berada di sebuah negara yang tidak ada bank syariah. Ulama-ulama di dunia Islam berfatwa ketika belum ada bank syariah, tetapi kita takut ya, uang kita hilang di rumah umpamanya, maka bunganya itu jangan diambil, bunganya kita ambil, tapi kita gunakan untuk kepentingan umat manusia secara umum. Enggak boleh dimakan karena haram. Jadi kalau di antara antum masih punya di bank konversi, secepatnya antum ambil, pindah ke bank syariah. Secara angka nominal mungkin turun, tetapi makna keberkahan itu ibadillah mencakup dimensi bukan hanya nominal saja. Kebaikan, karena makna barokah itu adalah al-khairul mustaqir, kebaikan yang permanen. Di antaranya umumnya anak kita pinter-pinter, anak kita soleh-soleh, istri kita juga solehah. Kita lihat, inilah yang tidak difahami sebagai orang. Kita lihat insyaallah. Kemudian akhi, bagaimana kita berdakwah mengajak keluarga? Ini saya sering ditanya, terutama aktivis dakwah apakah di kampus atau di perusahaan seperti ini. Sampai ada kesan begini, pertanyaan saudara kita, Ustaz, kayaknya mendakwahi keluarga itu lebih susah Ustaz ya. Gampang berdakwah sama orang lain. Kita pernah nggak kita bayar seperti itu? Saya sampaikan, orang lain Ustaz siapa? Ya teman di perusahaan Ustaz, teman di kampus, itu mudah diajak dakwah, gak ada tarbiyah mudah. Keluarga susah, nentang terus, males lah. Saudaraku sekalian, mari sebelum kita memfonis keluarga kita susah, kita muhasabahi dulu diri kita. Akhi Afwan, sebelum antum, ini pernah saya jawab seperti itu, mengatakan keluarga antum susah, coba kita kembali pada diri kita sendiri. Kenapa teman-teman kita di kampus atau di perusahaan kok mudah kita ajak beramal Islam, berdakwah seperti ini? Saya bertanya, akhi, antum ketemu dengan teman-teman di perusahaan, teman-teman di kampus, itu seminggu berapa kali ya? Minimal berapa kali Pak? 5 kali. Bertemu dengan keluarga kita, keluarga besar kita, berapa kali Pak? Ya kalau istri 1 hari Pak ya. Maksud saya adik, ipar, mertua, orang tua. Ada yang bertemunya seminggu sekali. Ada yang ketemunya nunggu kalau lebaran. Ada ketemunya kalau ada perkawinan. Ada yang kemudian menunggu ada orang kematian. Jadi perhatian sebagian orang itu lebih banyak pada orang lain daripada saudaranya. Hatta ustadznya mau balik ceramah siang malam. Ditanya istrinya, anaknya, "Bi mau kemana?" Udah diam. Saya ini ceramah berjuang untuk Islam. Saya ini milik umat. Jadi seolah istri dan anaknya bukan umat, makhluk halus. Mungkin bisa jadi seorang ustaz mau balik tapi istrinya tidak Islami, anaknya nggak Islami. Kenapa? Karena kurang perhatian yang lebih banyak bertemu dengan masyarakat daripada anak dan istrinya. Istri punya hak, anak punya hak. Itu ya.
Nah, setelah kita benar-benar ya, berikan hak sama dengan orang lain yang kita dakwai, kok lah qadarullah, semoga Allah gak menakdirkan, kok susah, tetap tidak boleh putus asa. Tetap kita wajib berdakwah, tetap saja kita harus meyakini yang memberikan petunjuk hanyalah Allah, bukan kita. Kita hanya kewajiban untuk mendakwai. Ya. Ini kan terjadi pada diri para nabi kan? Nabi Ibrahim berdakwah berulang-ulang, tapi bapaknya tidak beriman. Nuh, Lut alaihissalam berdakwah, anaknya juga, istrinya tidak. Nabi Muhammad SAW berdakwah dan sangat menyintai pamannya sendiri juga. Makanya turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk pada orang yang Allah kehendaki. Kita ya, jadi yang terpenting ada kesungguhan kita dalam berdakwah, perhatian kita samakan, jangan sampai dengan orang lain banyak, perhatian kita sama keluarga kita sisa. Kemudian juga banyak berdoa supaya keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah. Karena betul kata saudara kita, bahwasanya kita berdakwah itu kita mulai diri kita, keluarga kita. Ayatnya wa andir ashiratakal aqrabin. Dan dibuktikan oleh Nabi SAW sendiri, istrinya masuk Islam, saudara misalnya masuk Islam Ali, budaknya masuk Islam Zaid, kemudian teman dekatnya masuk Islam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, sehingga kita jangan sampai sama orang lain semangat, keluarga kita biarkan saja. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh kok belum dapat hidayah, maka serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan putus asa. Ya, yang kemudian yang ketiga, kayak Ustaz, kita bagaimana mendakwai orang tua kita yang kita cintai, hormati, orang tua kita di RT RW kita, bahkan orang tua kandung kita, orang tua mertua kita. Kenapa mereka kok susah? Ya seolah susah dan sebagainya. Akhir, saya yakinnya bahwasanya dakwah itu banyak intervensi Allah Subhanahu wa taala, tidak selamanya dari usaha kita. Itu pertama. Yang kedua, namanya dakwah dimanapun itu kita awali sendirian. Antum sendirian, saya sendirian. Jangankan kita, Nabi sendirian. Tidak semuanya mulus memulai dakwah. Orang yang berdakwah sekarang paling menyakitkan apa? Dituduh apa? Gak sempat kan dituduh gila. Kalau seandainya seseorang, walaupun kita tidak mau dua-duanya, dituduh gila dengan dituduh teroris, keren mana? Bu, keren mana bu suami kita kalau jadi teroris dengan menjadi orang gila? Walaupun kita tidak mau menjadi teroris, karena itu dilarang oleh Islam, tidak boleh menakut-nakuti orang. Hadisnya mengatakan al-muslimu la yurawi'u musliman, orang Islam haram hukumnya menteror orang Islam. Jadi solusinya adalah pertama adalah at-ta'aruf, saling mengenal. Kita kenal dulu . Kenapa? Sebagai teman kita begitu datang di perumahan, ya belum kenal akrab, belum dekat, sudah memvonis, Ustaz, saya tidak pernah sholat jamaah di masjid ini. Masjid ini banyak bid'ahnya Ustaz. Apa itu bid'ahnya Itu Ustaz, kalau sholat sebelum imam datang, Salatullah salamullah, atau ya qawi ya matin. Orangnya apa Pak? Tidur kan? Bid'ah itu Ustaz. Terus aku sholat di mana Saya sholat di rumah aja. Antum lari dari bid'ah masuk ke bid'ah yang lain. Namanya sholat jamaah itu di mana? Di masjid. Jadi harus merubahnya setelah kita akrab, kita kenal, akhlak kita bagus. Dan namanya merubah itu tadarrud, berkala. Kemudian yang kedua di antara caranya, ramaikan daerah kita dengan orang-orang yang saleh. Sehingga orang melihat, oh begitu ya dakwah yang benar itu. Orang yang saleh, santun, sering kasih sembako. Ya, gitu. Jadi kalau aku dimusuhi, dilempar oleh batu, antum kasih sembako, jawabannya. Itu lama-lama orang juga takut juga lapor terus. Makanya seorang dai mengatakan ad-da'i kasyajar yurma, ya. Ad-da'i kasyajar yurma bil hajar yu'tis thimar. Seorang yang berdakwah itu seperti pohon dilempar dengan batu, tapi pohon malah ngasih apa? Buah. Dan yang ketiga as-sabr, sabar.
Ini bukan hanya wacana, karena yang antum alami yang saat ini sama. Saya pertama dakwah ya macam-macam. Orang lain, ya tanya kita orang tua. Ini maksudnya paham apa? Ini apa nih? Jangan Wahabi, jangan itu macam-macam. Apalagi orang dari Arab, orang Arab itu dulunya apa? Wahabi, itu Wahabi itu makanan apa juga gitu tidak tahu. Lama-lama juga ikut. Allah sendiri yang menggerakkan. Itu aja Ki. Cukup karena sudah witir lagi. Sudah. Hadirin Allah, sebelum ditutup dengan doa, ada informasi dari panitia SKI untuk mengumumkan lomba dan sanad. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari panitia Kaisar Kajian Islam Waktu Ramadan dan panitia Ramadan di Desa Damover mengajak rekan-rekan untuk kita saling berlomba melatih diri kita dalam satu ajang lomba kultum ya. Sandy ya. Lomba kultum tanggal 25 ya. 24 25. 25. Oh 25 saja. Baik, Cerdas Cermat dan Kultum kita menyediakan fasilitas di sini untuk kita berpartisipasi aktif, berlatih untuk latihan kultum maupun lomba Cerdas Cermat. Dari beberapa divisi CSO sudah mendaftarkan beberapa tim, dari IT juga sepertinya sudah mendaftarkan dari Kat Manajemen. Tinggal kita berperan aktif dari yang lain. Kemudian untuk lomba kultum, latihan kita berdakwah diawali dengan kultum ya Ustaz ya. Mungkin dari kultum itu kita nanti bisa